Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya menjelaskan negara berkembang yang berada di benua Afrika, yaitu Republik Afrika Tengah. Secara astronomis, negara ini terletak di antara 2 derajat lintang selatan dan 14 derajat lintang utara, serta 12 hingga 28 derajat bujur timur, dengan ibu kota yaitu kota Bangui. Nah, negara ini mempunyai luas yaitu 622.984 km persegi yang memiliki kondisi geologinya yaitu secara geologis gitu, ini tuh berada di bagian tengah dari lempeng Afrika dan merupakan bagian dari keraton purba yang sangat tua secara geologis. Nah, wilayahnya itu didominasi oleh batuan dasar basement rock berumur prakambrium yang berusia miliaran tahun gitu, yang membentuk bagian dari keraton Kongo dan juga keraton Afrika Barat gitu, yang terhubung melalui sabuk lipatan Pan Afrika. Struktur dan sejarah geologi sebagian besarnya itu di negara ini itu terdiri atas dataran tinggi, kristalin dan batuan metamorf yang merupakan hasil dari tektonik prakambrium hingga Mesozoikum. Nah, di utara terbentang zona sesar Afrika Tengah atau Central Africa Sesar Zone yang membentuk selama pemisahan Gondwana pada periode Jura sampai Kapur. Zona ini memanjang dari Kamerun dan juga Nigeria, melewati bagian utara Republik Afrika Tengah hingga Sudan dan menjadi batas utama berbagai cekungan sedimen seperti cekungan Daseo dan Doba. Nah, untuk morfologi di negara ini tuh berupa plato atau plateu dengan ketinggian rata-rata 600 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Nah, di bagian baratnya itu terdapat Yademasip, yaitu plato granit yang mencapai sekitar 1143 meter. Nah, di timur laut terdapat Bukit Vertit, sedangkan di selatan terbentuk cekungan aliran sungai seperti Sungai Sangha dan Bomou yang bermuara ke Sungai Ubangi di bagian sistem Sungai Kongo. Nah, untuk potensi mineral batuan yaitu berlian, emas, uranium, endapan mineral yang diduga terbentuk akibat aktivitas hidrotermal pada masa lampau serta proses pelapukan intensif di daerah tropis. Nah, di Republik Afrika Tengah ini memiliki iklim tropis yang panas dan lembab sepanjang tahun dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Ciri iklimnya itu musim hujan berlangsung dari Mei hingga Oktober yang sering diguyur hujan lebat dan juga badai petir di sore hari. Lalu untuk musim kemaraunya itu berlangsung dari November hingga April dengan suhu tetap tinggi tetapi kelembaban lebih rendah gitu. Nah, secara keseluruhan, iklim di Republik Afrika Tengah ini tergolong panas, lembab, dan sangat dipengaruhi oleh curah hujan musiman yang menjadikannya tipikal iklim tropis kontinental Afrika Tengah. Nah, Republik Afrika Tengah ini tidak memiliki laut karena merupakan negara yang terkurung daratan di wilayah Afrika Tengah, namun memiliki sejumlah sungai dan juga danau besar gitu, yaitu Danau Tanganyika dan Danau Kivu. Nah, meskipun secara langsung tidak berada di Republik Afrika Tengah, namun kedua danau itu berada di kawasan dan berpengaruh gitu secara hidrologis dan ekologisnya terhadap wilayah di negara ini. Nah, selain itu, sebagian wilayah negara ini tuh berada di cekungan Danau Chad. Dan meskipun danau ini secara administratif terletak di Chad gitu, cekungannya itu mencakup wilayah Republik Afrika Tengah di bagian utara. Nah, sungai di Republik Afrika Tengah ini ada Sungai Ubangi merupakan sungai yang berasal dari pertemuan antara Sungai Uele dan Sungai Mbomou di Yakoma. Sungai Ubangi ini mengalir menuju Sungai Kongo di selatan dan membentuk batas alami dengan Republik Demokratik Kongo. Lalu ada Sungai Mbomou yang menjadi batas geografis antara Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo. Nah, sebelum bergabung membentuk Ubangi, ada Sungai Sangha yang mengalir di bagian barat. Nah, negara ini juga merupakan anak sungai dari Sungai Kongo gitu. Lalu selanjutnya Sungai Ouham. Ini tuh merupakan hulu utama Sungai Chari yang terletak di bagian utara di negara ini. Lalu Sungai Chari ini tuh memiliki hulu di wilayah Republik Afrika Tengah dan mengalir menuju Chad. Untuk flora fauna di negara ini, nah, negara Republik Afrika Tengah ini didominasi oleh hutan hujan tropis dengan pohon-pohon tinggi seperti mahoni, eboni, pohon karet, dan banyak spesies rumput dan savana seperti rumput gajah, Cambretum grass, dan pohon Terminalia.
yang menjadi tumbuhan khas savana. Lalu untuk tumbuhan pangan utamanya ada sorghum, kacang tanah, kacang tunggak, dan beras. Nah, untuk faunanya itu sendiri terdapat satwa ikonik seperti gajah hutan Afrika, gorila dataran rendah barat, simpanse, kerbau, kerbau Afrika, singa, macan tutul, dan kuda Nil, katak cakar Afrika, buaya, serta berbagai jenis kadal dan ular. Nah, untuk budaya-budaya di Republik Afrika ini dipengaruhi oleh 80 kelompok etnis termasuk suku Banda, Baya, Manjia, Sara, Mbon, Aka, dan lain sebagainya. Nah, keseniannya itu sangat terikat dengan adat tradisional musik dan tari ritual seperti nyanyian polifonik. Polifonik Aka yang diakui secara UNESCO merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di sana. Nah, agama yang dominan di negara ini adalah Kristen, yaitu Katolik dan Protestan, tapi masih terdapat praktik spiritual tradisional dan juga ada sebagian agama Islam di wilayah tertentu. Nah, pakaian dan upacara adatnya beragam antar suku dan kehidupan sosial masih sangat berpusat pada komunitas serta keluarga besar. Nah, untuk ekonominya itu tergolong masih lemah gitu dan juga tergantung pada sektor primer. Sekitar 75 hingga 80% penduduknya itu bekerja di pertanian subsisten yang menanam kapas, kopi, singkong, sorghum, dan pisang untuk kebutuhan lokalnya. Nah, selain itu, penebangan kayu dan pertambangan, terutama emas dan berlian, merupakan sumber utama pendapat ekspor negara. Nah, negara ini kaya akan mineral gitu, tapi konflik dan infrastrukturnya itu masih buruk yang membuat kekayaan alamnya itu sulit dimanfaatkan. Jasanya juga masih kurang gitu. Banyak pekerja yang berada di sektor informal dan bantuan dari luar negeri yang memegang peran penting gitu bagi penggerak perekonomiannya gitu. Nah, sistem pemerintahan di Republik Afrika Tengah ini adalah republik semi-presidensial. Nah, sebagaimana diatur dalam konstitusi pada tahun 2015, dalam sistem ini presiden adalah kepala negara, sedangkan Perdana Menteri memimpin pemerintahan harian. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional atau Assembly Nationale dengan anggota yang dipimpin untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, untuk kondisi demografi Republik Afrika Tengah ini pada tahun 2025 yaitu dengan populasi sekitar 5,5 juta jiwa sampai 6 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk lebih dari 2% dan sekitar 55% dari warganya itu tinggal di daerah pedesaan. Nah, negara ini tuh sangat majemuk dengan lebih dari 80 kelompok etnis dan penutur bahasa yang beragam. Nah, namun mayoritasnya itu berbicara bahasa Sangho sebagai bahasa nasional. Dengan kepadatannya itu sekitar 9 orang per kilometer persegi. Lalu usianya itu usia muda mendominasi sekitar 40% di bawah usia 15 tahun dan hanya 4% yang berusia sekitar 65 tahun ke atas. Nah, kota terpadatnya itu adalah ibu kotanya itu sendiri, yaitu Bangui. Lalu ada Berberati, Bangasau, dan Bongsang. Nah, untuk permasalahan sosial utama di negara ini itu menghadapi sejumlah masalah sosial, seperti lebih dari 70% penduduknya itu hidup dalam kemiskinan yang ekstrem gitu, dan juga cenderung memberi hak istimewa kepada kelompok etnis tertentu, sehingga terjadi diskriminasi dan ketimpangan ekstrim antar daerah dan antar golongan. Nah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta akses infrastruktur. Nah, konflik antara kelompok masih ada di sana tuh, dan juga IPM-nya itu sangat rendah gitu, menepati urutan ke 188 dari total 191 negara. Konsep pertama yaitu konsep lokasi. Republik Afrika Tengah terletak di tengah-tengah benua Afrika. Negara ini tuh tidak punya laut dan alias landlocked country. Di sekelilingnya ada Kamerun, Chad, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo. Nah, yang kedua, konsep jarak. Karena letaknya jauh dari pantai, akses menuju laut ini jadi terbatas. Nah, akibatnya, Republik Afrika Tengah itu harus bergantung pada negara tetangga untuk kegiatan ekspor dan impor, apalagi sektor maritim yang lewat jalur laut. Yang ketiga, konsep ketiga, keterjangkauan. Infrastruktur transportasi di sana itu masih terbatas, jadi banyak masyarakat yang mengandalkan Sungai Ubangi sebagai jalur utama untuk mobilitas dan perdagangan antar wilayah. Lalu konsep yang keempat, pola. Nah, permukiman penduduk di sana itu cenderung tersebar di sekitar sungai dan wilayah yang subur, dan ibu kota Bangui
pemukimannya itu lebih padat, tapi di pedesaan itu menyebar mengikuti bentuk alam seperti sabana dan dataran tinggi. Lalu konsep kelima, morfologi. Nah, secara fisik wilayahnya itu berupa dataran tinggi, bergelombang dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dan juga perbukitan seperti Yasipiade di barat laut dan Vertit di timur laut. Konsep keenam yaitu nilai kegunaan. Nah, lahan di sana itu banyak digunakan untuk pertanian dan eksploitasi hasil hutan kayu yang menjadi salah satu sumber ekonomi utama. Nah, termasuk kayu ayo, sapeli, dan sipo. Nah, konsep ketujuh yaitu aglomerasi. Nah, penduduknya itu paling banyak tinggal di sekitar sungai besar dan juga ibu kota. Nah, sementara daerah-daerah lainnya seperti daerah-daerahnya itu sepi gitu karena akses dan fasilitasnya itu sangat terbatas. Kemudian yang konsep ke-8, interaksi dan interdependensi. Nah, Republik Afrika Tengah ini tuh sangat bergantung pada negara-negara tetangga, terutama untuk perdagangan dan juga kebutuhan pokok. Selain itu banyak juga lembaga internasional yang membantu pembangunan di negara ini. Lalu konsep ke-9 yaitu diferensiasi area. Nah, tiap wilayahnya di negara ini tuh punya memiliki karakter geografis yang berbeda-beda. Di selatan ada hutan hujan tropis, di utara ada sabana, dan di timur laut ada daerah perbukitan. Nah, jadi aktivitas ekonominya juga itu berbeda-beda tergantung kondisi wilayahnya. Yang terakhir, konsep terakhir yaitu keterkaitan antar ruang. Nah, negara ini tuh mempunyai hubungan erat dengan hutan hujan Kongo dan sistem sungai besar di sekitarnya. Nah, jadi, jika satu wilayah dia terganggu, misalnya karena kerusakan lingkungan, nah efeknya itu bisa terasa di wilayah lain juga. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Republik Afrika Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.